Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas atau sharing sesuatu yang menarik. Dan kita harus mengetahui ini, sehingga kita lebih tajam untuk mengetahui ataupun lebih peka. Nah, saya coba ngebahas tentang sikap nyebelin cowok tanda dia naksir kamu. Artinya begini, dia sebenarnya naksir ke kamu, tapi cara-cara dia terkesan nyebelin. Jadi kamu itu kayak sebel banget sama dia, tapi itu cara dia untuk menunjukkan bahwa dia itu naksir ke kamunya. Nah, harapan saya, apa yang coba saya bagikan ini, teman-teman muda, engkau jadi peka, jadi tajam untuk mengetahui bahwa cowok tersebut ternyata naksir ke kamu, ternyata suka sama kamu. Nah, saya catat di sini ada beberapa poin, dan beberapa poin ini please mari kita pelajari. Poin yang pertama adalah pria tersebut dia sering meledekmu. Saya ingat ya, zaman-zaman saya SMA ya, zaman-zaman saya SMA, saya suka dengan seorang wanita, dan dia terus terang dia juara 1, terus jago dalam speaking bahasa Inggris ya. Terus kemudian dia juga ketua upacara, ketua OSIS, dan dia banyak prestasi di sekolah. Dan saya itu terus dulu ngeledek dia. Nah, ternyata dia tahu kalau saya suka sama dia, karena sayalah orang yang paling sering ngeledek dia. Saya dulu sebut dia meong. Nah, mungkin kalau dia nonton ini, mungkin dia akan tersenyum ataupun tertawa. Karena itu dulu zaman-zaman saya SMA, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA lah. Nah, saya sering ngeledek dia, sering ngeganggu dia. Tapi dia pada akhirnya jadi tahu kalau ternyata saya itu naksir sama dia. So, kalau ada cowok yang sering ngeledek kamu, ya, itu bisa jadi dia naksir sama kamu, dan mungkin kamu sesekali tidak merasa nyaman. Begitu juga dengan masa saya SMA dulu, terus terang si cewek tersebut kurang nyaman. Tapi lama-kelamaan ya, dia mengerti ternyata saya itu suka sama dia. So, poin yang pertama adalah dia sering meledekmu. Nah, ini tanda salah satu sikap cowok yang nyebelin, tapi dia naksir sama kamu. Ayo, perhatikan baik ini. Mana tahu dia yang sering ngeledekmu, ternyata dia ada hati untukmu, ya. So please, jadilah peka. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap nyebelin cowok tanda dia naksir ke kamu. Maka yang kedua adalah dia coba cari perhatianmu dengan sikap yang agak aneh. Nah, kalau saya dulu ingat ya, di zaman saya SMA, sikap aneh saya itu adalah, kebetulan si cewek ini dia duduk di, biasanya kalau nggak kursi pertama, dia kursi kedua dari guru. Jadi dia persis di depan guru, sementara saya ada di belakang. Nah, sikap nyebelin saya, sikap saya yang aneh ya, kalau dia belajar, saya biasa gulung kertas, terus lempar tuh ke rambutnya dia. Nah, dia akan cari siapa yang lempar. Nah, biasanya saya buat di kertas itu meong gitu loh. Nah, waktu dia buka, dia tahu itu pasti dari saya. Nah, sikap nyebelin saya, tingkah laku aneh ini bisa kebaca sama dia, karena hanya saya yang lakukan itu. Teman-teman kelas saya hampir tidak ada yang melakukan itu. Hanya saya seorang diri yang melakukan itu. Saya sering lempar kertas waktu dia duduk di depan. Waktu ujian bahkan, hari-hari biasa sering. Bahkan saya ingat tanpa sengaja kertas itu yang saya lempar meleset, kena ke gurunya. Nah, artinya apa? Sikap-sikap, tingkah-tingkah yang seperti ini memang nyebelin ya, tapi ini sebenarnya kita ada hati, ada perasaan. So, teman-teman muda, yang kedua ini dia cari perhatian dengan tingkah yang aneh. Nah, kemudian yang ketiga,
sering menanyakan hal-hal yang tidak penting. Nah, ini ya tentunya hampir semua orang pernah melakukan ini ya. Orang-orang yang coba PDKT, orang-orang yang sangat menyukai seseorang, dia menanyakan hal yang tidak penting. Dan saya nggak tahu apakah ada orang yang akhir-akhir ini dia menanyakan hal-hal yang tidak penting untukmu, yang menurut kamu nggak perlu dipertanyakan. Contoh, gimana tidurnya, mimpi apa, atau apa saja. Ada banyak hal-hal dan itu diulang-ulang terus. Kayaknya nggak penting gitu loh. Tapi dia lakukan itu konsisten. Nah, kalau ini dilakukan, maka ini bisa jadi satu tanda besar dia naksir sama kamu. Untuk itu yang saya sampaikan tadi, dibutuhkan sebuah kepekaan, ketajaman dalam menganalisa sikap seseorang. Nah, saya juga biasa lakukan itu. Zaman saya kuliah juga biasa saya lakukan itu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, sikap nyebelin cowok yang tanda dia naksir ke kamu. Maka yang keempat adalah dia menghubungimu untuk sesuatu yang tidak jelas. Tujuannya nggak jelas. Pokoknya dia menghubungi. Nah, saya masih ingat banget sampai hari ini. Pacar pertama saya waktu saya di kelas 2 SMP apa kelas 3 SMP. Ya, saya masih ingat. Dulu masih pakai telepon, pakai koin. Nah, saya biasa itu karena saya hafal ya, jam berapa dia pulang sekolah, jam berapa dia mengerjakan PR, jam berapa dia akan tidur. Dan saya biasa telepon dia pakai telepon koin. Saya telepon. Nah, saya telepon dengan sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang biasa saya lakukan, dan jawaban dia juga sama. Karena zaman dulu tidak bisa terlalu lama ngobrol karena akan memakan banyak koin. Jadi itulah kegiatan-kegiatan yang sering saya lakukan dulu. Dan kalau saya pikir-pikir sekarang ini, ya sangat konyol sih sebenarnya, karena apa yang kita lakukan itu tanpa tujuan yang jelas. Tapi itu kita sedang berupaya. Jadi kalau hari ini ada seseorang yang hubungi kamu atau telepon kamu tanpa sesuatu yang jelas, tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba dia telepon, bisa jadi dia sedang suka sama kamu, bisa jadi dia sedang naksir sama kamu, tapi dia pakai metode seperti itu. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, sikap nyebelin cowok, tanda sebenarnya dia naksir ke kamu. Maka yang kelima adalah dia punya julukan khusus ke kamu. Saya nggak tahu adakah seseorang yang dia punya julukan tertentu untuk kamu dan itu berlangsung ya. Nah, sama kayak saya dulu zaman saya SMA ya. Itu tadi yang saya sampaikan, cewek yang saya sukai, saya kasih julukan meong, kucing. Nah, saya kasih julukan itu bukan karena dia sikapnya seperti itu, enggak tahu, pengen kasih gitu aja. Dan buktinya sampai hari ini saya masih ingat julukan itu. Ya jelas dia sudah berkeluarga, sudah punya anak juga, udah punya kehidupan tersendiri. Nah, artinya apa? Itu menjadi kenangan bahwa saya dulu punya julukan tersendiri untuk dia, punya panggilan tersendiri untuk dia. Nah, kalau hari ini teman-teman ada seseorang yang punya panggilan khusus untuk kamu, ya, terus kemudian dia punya julukan khusus untuk kamu, dan dia nggak lakukan itu ke semua orang, dia cuma lakukan ke kamu, itu tanda nyata, tanda real bahwa dia ada sesuatu yang khusus untuk kamu. Ya, dia suka, dia respect, atau dia naksir sama kamu. So, cobalah amati itu secara detail, dan saya percaya kemungkinan besar dia naksir sama kamu. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, sikap nyebelin cowok yang tanda naksir ke kamu. Maka yang keenam adalah dia mencari
hal-hal yang sama tentang kalian. Artinya gini, dia coba cari kesamaan. Jadi kalau kalian teleponan, ketemu, ngobrol, dia membuka obrolan atau membahas sebuah kesamaan antara kalian, sehingga itu akan bawa suasana bahwa kamu itu seperti tipenya dia, kamu itu seperti yang dia mau, bahkan itu akan membawa suasana hatimu kayak apa ya, maksudnya kamu itu jadi kayak sinkron gitu loh. Kalian itu kayak jadi satu, sama, sinergi gitu loh. Dan itu upaya yang dilakukan untuk menyatakan bahwa dia naksir sama kamu. Dibutuhkan sebuah ketajaman dalam mengamati itu. Saya sih berharap teman-teman bisa menganalisa itu dengan baik. Nah, kemudian yang ketujuh, sikap nyebelin cowok tanda naksir kamu. Maka yang ketujuh adalah dia sering chat kamu. Artinya gini, dia sering chat kamu bahkan waktu kamu lagi kerja atau kamu lagi sibuk. Dia sering ngechat kamu. Nah, artinya apa? Ya kan nyebelin. Kamu lagi kerja di chat, kamu lagi sibuk di chat, kan nyebelin banget. Tapi sikap nyebelin itu dia tunjukkan bahwa dia itu naksir ke kamu. Dia tunjukkan bahwa dia itu suka ke kamu. Tapi dia lakukan dengan cara-cara demikian. So teman-teman wanita, dibutuhkan sebuah kepekaan, dibutuhkan sebuah ketajaman untuk menganalisa chat dia padahal kamu lagi sibuk, chat dia padahal kamu lagi kerja. Itu sebagai kode atau tanda dia menaruh perhatian khusus sama kamu. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, yang dulu juga biasa saya lakukan, maka yang kedelapan adalah dia mengirimkan fotonya yang kelihatannya lucu lah, membuat kamu tertawa atau terpingkal. Nah, ini juga dulu sering saya lakukan. Saya kirim foto saya yang lucu-lucu, yang cute, yang menyenangkan, yang buat dia akhirnya senyum, atau buat dia kayak berbunga-bunga lah begitu. Nah, saya dulu sering lakukan itu sebagai tanda saya itu ada hati ke dia. Saya itu ada perasaan ke dia. Saya itu naksir ke dia. Nah, saya lakukan itu. Saya kirimkan foto saya yang lucu. Nah, kalau hari ini teman-teman dia kirimin kamu fotonya, ya itu jelas salah satu kode yang dibutuhkan kamu peka di situ. Nah, kemudian yang ke-9, sikap nyebelin cowok yang naksir, tanda naksir ke kamu. Maka yang ke-9 adalah dia mengedit fotomu atau foto dia edit ya, fotomu atau foto dia edit. Jadinya kelihatannya cute atau romantis atau kelihatannya lucu. Nah, dia edit. Nah, ini salah satu juga tanda yang sangat jelas. Ini sering banget terjadi di anak-anak muda, apalagi di kalangan yang masih anak remaja. Mereka melakukan hal demikian untuk menggambarkan perasaan mereka. Jadi kalau teman-teman ada ngalami ini tanda dia naksir sama kamu. Yang terakhir, sikap nyebelin cowok yang naksir kamu sebagai tandanya. Maka yang terakhir adalah dia nyanyi tak jelas juga untuk kamu. Bisa saja nadanya dia ubah, bisa saja syairnya dia ubah. Pokoknya dia nyanyi ya untuk menunjukkan perasaannya, tapi tidak jelas. Inilah yang teman saya, jago gitar, jago nyanyi. Kalau dia ingin menunjukkan perasaannya ke cewek, biasa dia lewat lagu ataupun musik dia nyanyi, tapi lagu-lagunya kayak diubah. Jadi si cewek tersebut ketawa ataupun menjadi senang. Dan itu salah satu kode atau tanda teman saya ini ya, untuk menyatakan bahwa dia suka sama cewek tersebut. So teman-teman perhatikanlah ada beberapa poin ini.
Sehingga engkau bisa jadi peka terhadap cowok yang naksir sama kamu. Nah, doa saya, engkau punya pasangan hidup yang terbaik, yang mengasihimu, yang mengasihi Tuhan, dan kemudian diberkati Tuhan untuk memberkati banyak orang. Tetap semangat, hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan berkat Tuhan dan mujizat Tuhan. God bless you.